Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indiati Sofia dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yang pertama itu saling menasehati, yang kedua itu surat Al-Luqman ayat 13 dan 14, yang ketiga itu tentang surat Al-Baqarah ayat 83. Di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang saling menasehati. Pengertian saling menasehati yaitu secara bahasa saling menasehati berasal dari kata nashaha, berarti kolasha, yaitu murni serta bersih dari segala kotoran. Nasihat adalah suatu bentuk tujuan seseorang untuk menasehati bahwa segala perbuatan yaitu pasti ada sanksi dan akibatnya. Pengertian ihsan. Ihsan menurut bahasa Arab berarti kesempurnaan atau baik. Makna ihsan menurut bahasa yaitu memperbaiki amal dan menekuninya serta mengikhlaskannya. Adapun hikmah dan manfaat saling menasehati dan ihsan yaitu pertama, mempererat hubungan sesama. Kedua, tergolongnya orang yang tidak rugi. Ketiga, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menumbuhkan rasa ukhuwah. Yang kelima, memberikan pelajaran yang baik. Adapun adab-adab tentang nasihat yaitu yang pertama, niat yang benar. Kedua, memberikan nasihat kepada seorang muslim tanpa diminta. Yang ketiga, memberikan nasihat secara umum, baik dunia maupun agama. Yang keempat, merahasiakan nasihat. Surat Luqman ayat 13 dan 14. Surat Luqman ayat 13 dan 14 yaitu menceritakan tentang tauhid dan birrul walidain. Surat Luqman yaitu terdiri dari 34 ayat yang termasuk surat Makkiyah. Dinamakan surat Al-Luqman yaitu menceritakan tentang Luqman Al-Hakim yang memiliki pedoman mendalam tentang keesaan Allah. Adapun secara khusus ayat 13 dan 14 yaitu merupakan surat yang menceritakan tentang tauhid dan birrul walidain yang melarang untuk berbuat syirik dan memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan itu dianjurkan Luqman kepada anaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyya syirka lazulmun azim. Wasasahinal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahrin wa fisaluhu fi aman ini yansikurli waliwalidaik Ilyas Masyir. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuaku, hanya kepadakulah kembalimu." Surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Babun Nuzul. Ayat ini terkait dengan ancaman ibu dari Sa'ad yang mengatakan bahwa ia tidak akan makan dan minum serta tidak akan berteduh dari terik matahari jika anaknya Sa'ad tidak murtad dari agama Islam. Sa'ad yang khawatir terhadap kondisi ibunya yang sudah 3 hari tidak makan dan minum serta tidak berteduh dari terik matahari pun membicarakan
kejadian ini kepada Rasulullah. Pada akhirnya turunlah ayat ini. Adapun isi kandungan dari surat Luqman ayat 13 dan 14, yaitu yang pertama, senantiasa menghormati dan memuliakan kedua orang tua. Yang kedua, menaati perintah orang tua. Yang ketiga, senantiasa mendoakan kebaikan atas kedua orang tua kita. Surat Al-Baqarah ayat 83. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 menceritakan tentang Allah mengambil janji kepada Bani Israel, yaitu perintah janganlah menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia dan dirikanlah sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'budu illallaha wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masyakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa astu zakata summa tawallaitum illa qalilum minkum wa antum mu'ridun. Ingatlah kamu ketika mengambil janji kepada Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baikkanlah kepada ibu bapak kamu, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tanamkanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu dan kamu selalu berpaling. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama yaitu Allah mengambil janji dari Bani Israel. Yang kedua, bertauhid kepada Allah. Yang ketiga, berbuat ihsan kepada manusia. Yang keempat, berbicara yang baik. Yang kelima, sholat dan zakat. Isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu yang pertama, Allah tidak mengambil perjanjian dari Bani Israel. Yang kedua, kewajiban menyembah Allah. Yang ketiga, kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Yang keempat, wajib mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Yang kelima, wajib mendirikan sholat dan zakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.